A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita selaku kaum muslimin muslimat ya. Dan atas dasar nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di cermin anak soleh. Mudah-mudahan ya tampilan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan kita lebih takwa, lebih iman, dan mampu melaksanakan ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa yang ada di dalam Al-Hadis. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latar belakang ataupun yang tampak dalam layar monitor ini adalah posisi berada di pesawahan ataupun peladangan ya. Di situ tampak berbagai macam tanaman ya, ada mungkin tanaman padi ya, ada tanaman jagung ya, dan ada juga tanaman singkong. Inilah namanya 80% penduduk kita ya, khususnya di Indonesia ini adalah bertani. Jadi kita ambil latar belakangnya adalah di pertanian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya bacakan ya salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surat At-Taubah ya, ayat 18. Dan sebelumnya nggak lupa sholawat dan salam ya, semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat atau pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu berorientasi ya akan dua sisi ya. Berorientasi akan dua sisi. Misalnya ada siang juga ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada panas juga ada dingin ya. Ada istilahnya itu baik juga ada buruk ya. Ada istilahnya amar ma'ruf, ada juga ya kemungkaran ya, mungkar ya. Jadi ada kebaikan, ada keburukan ya, ada laki-laki, ada perempuan, dan selalu diprioritaskan oleh dua sisi ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya, wa hadainahu najdain ya, memberikan dua jalan ya. Tinggal kita mau memilih yang mana. Ya, Allah berikan dua jalan, wa hadainahu najdain. Allah ya berikan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan ya. Tergantung kita ya, manakala kita memilih jalan yang baik, insya Allah ya berujung ke iman dan takwa.
Tapi kalau kita memilih jalan yang tidak baik, ya, insya Allah larinya ke ingkar, ya. Kita mengingkari perbuatan-perbuatan, ya, ataupun mengingkari, ya, pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, yang tidak diridhoi, yang tidak disenangi, bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara hati nurani, insya Allah, ya, secara hati nurani hakikatnya semua manusia, ya, pada dasarnya pengen berbuat kebaikan, ya, pengen menuju keimanan, pengen menuju ketakwaan, ya. Tapi karena situasi dan kondisi mungkin, ya, tidak kesampaian untuk menuju keimanan ketakwaan yang tangguh, sehingga kadang-kadang, ya, mungkin karena terbentur sesuatu hal, ya, bukan keimanan, bukan ketakwaan yang ia lakukan, tetapi kadang-kadang kemurtatan, ya. Tidak mengakui keimanan, tidak mengakui ketakwaan, tetapi berlaku murtad, ya. Berlaku, ya, istilahnya itu tidak mau mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, ya, segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Tetapi kalau kita kufur, ya, tidak mau mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, insya Allah siksa Allah itu lebih pedih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal, ya, yang bisa membuat kita menjadi takwa, ya. Ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang bisa membuat kita menjadi imannya kokoh, ya. Di antaranya yang terdapat di dalam surat At-Taubah tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di dalam surat At-Taubah, yaitu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, ya. Itu diantaranya, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksud dan tujuannya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya. Beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya. Maksudnya di hari kemudian adalah di hari kiamat ataupun hari akhir, ya. Hari kemudian, ya. Kemudian serta tetap, ya, melaksanakan sholat, ya. Jadi tetap melaksanakan ibadah sholat, ya. Tetap melaksanakan ibadah sholat, ya. Insya Allah sholatnya nggak putus, ya. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, insya Allah tetap dilaksanakan, ya. Kemudian di samping melaksanakan sholat, ya, juga menunaikan zakat, ya. Jadi ini nggak bisa pisah, ya, aqimus sholah wa atuz zakah, ya, melaksanakan sholat dan, ya, juga insya Allah bayarlah zakat, ya. Jadi di samping menunaikan ibadah sholat, ya, mengerjakan sholat, ya, ataupun mendirikan sholat, ya, dia juga menunaikan zakat, ya. Dan juga dia itu tidak takut, ya, tidak takut kepada siapapun, ya. Tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu insya Allah, ya, dia itu tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah, karena Allah yang maha segala-galanya, ya. Maka mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau Allah katakan mudah-mudahan, ya, insya Allah itu kebenarannya mutlak, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, mereka itu ataupun orang-orang tersebut termasuk orang yang mendapat petunjuk. Insya Allah, ya, mudah-mudahan, kalau Allah katakan mudah-mudahan, jadi orang yang mendapat petunjuk diantaranya, ya, itu tadi, ya, diantaranya yang mau memakmurkan masjid, ya. Dalam artian memakmurkan masjid di sini, jadikan masjid adalah tempat-tempat ibadah khususnya, ya, khususnya untuk perjuangan agama, yaitu tempat ibadah sholat, ya. Jadi kalau bisa mari sama-sama kita berusaha, ya,
berusaha seoptimal mungkin ya. Yang kekuatan fisiknya masih mampu ya, mari kita sama-sama amalkan ibadah sholat ini secara berjamaah di masjid ya. Karena apa ya? Karena amal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti yang pertama adalah masalah sholat ya. Insya Allah ya. Kalau sholatnya baik, insya Allah ya, amalan-amalan yang baik yang lain akan menjadi baik. Tapi kalau dari sholatnya saja kurang baik, maka amalan-amalan yang lain juga bisa berakibat juga tidak baik ya. Dikatakan sholat baik ya, itu dikatakan sholat baik insya Allah ya. Inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar ya. Jadi orang yang sholatnya baik itu mampu mencegah ya perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar ya. Jadi mereka mampu ya untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan mungkar ya. Kalaupun toh manakala ada orang yang sholat terus maksiat jalan ya, itu ya kurang pas ya. Orang sholatnya rajin tapi ibadah maksiatnya juga rajin, itu juga kurang pas. Itu malah justru nantinya orang tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya belum dikatakan sholat yang baik. Kalau sholat yang baik ya, itu tadi sholatnya mampu mencegah suatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi amalan-amalan di dalam sholat ya juga insya Allah dilaksanakan di luar sholat. Seperti halnya misalnya dalam sholat ya, pandangannya itu menunduk ke depan ya. Itu kalau di dalam seharian kita juga kalau bisa pandangan kita juga enggak istilahnya itu kesana kemari ataupun melihat hal-hal yang kurang baik ya. Jadi kita harus pandangan kita lurus ya, nggak boleh melihat hal-hal yang kurang baik, maksudnya hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Dalam sholat pembicaraan kita ya, yang kita ucapkan baik-baik. Di luar sholat pun ya kita berusaha untuk melaksanakan ucapan-ucapan itu dengan yang baik. Karena apa ya? Karena selamat atau tidaknya manusia sangat dipengaruhi oleh ucapan ya, oleh lisannya. Jadi mari kita jaga lisan kita ya, jangan gara-gara lisan kita itu mengakibatkan terjadi suatu perselisihan dan mengakibatkan kita tidak selamat ya. Jadi selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisan kita. Jadi mari kita sama-sama jaga lisan kita, tentunya kita berbicara sesuai dengan kebutuhan ya. Kita berbicara sesuai dengan kebutuhan dan juga ya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, atau dengan kata lain tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita walaupun melakukan masjid ya, kita juga tetap melaksanakan ibadah sholat ya. Kemudian kita juga percaya kepada hari kemudian ya. Hari kemudian kita percaya akan datangnya hari kiamat. Kita harus beriman kepada hari kemudian ataupun hari kiamat ya. Kita percaya bahwa suatu saat kiamat pasti akan datang. Nah, setelah datang hari kiamat, insya Allah nanti ada alam-alam yang lain ya. Ada alam mahsyar ya, juga ada alam sirat ya, dan juga nanti ada istilahnya itu alam akhir, yaitu surga dan neraka ya. Nanti yang beriman insya Allah ya, kesemuanya orang yang beriman dikatakan akan masuk surga ya. Hanya saja kalau imannya itu cuma asal-asalan mungkin ya, mungkin itu proses di nerakanya juga cukup panjang ya. Jadi di neraka dicuci dulu ya sampai dosanya habis, setelah itu insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kita sebagai orang yang beriman ya, beruntung karena suatu saat insya Allah ya surga akan menemui kita. Tapi lalu bagaimana kita persiapkan diri ya? Kalau bisa ya langsung masuk ke surga saja kalau bisa, yaitu namanya berusaha. Nah, salah satu syarat diantaranya kita menjaga sholat kita ya. Kita sholat kita, karena dengan sholat berjamaah insya Allah banyak sekali fadilah-fadilah yang kita peroleh
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga nggak kalah pentingnya ya amalan zakat ya. Mari kita sama-sama kita perhatikan ya. Sudahkah harta benda kita ini kita zakati ya? Wajib hukumnya kita selaku muslim ya melaksanakan ataupun menunaikan ibadah zakat ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Kemudian kita di dunia ini nggak perlu takut kepada siapapun ya. Kita nggak boleh takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Dengan kata lain, kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita bisanya mudah-mudahan petunjuk Allah akan diberikan kepada kita semua sepanjang hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.